Halo sahabat Laksar, perkenalkan, nama saya Fatrikia Irmayanti Sinaga, peserta Laksar CPNS tahun 2021, Angkatan 51, Kelompok 3. Hari ini, saya akan memaparkan nilai-nilai dasar ASN, etika publik, pengampu materi, Diam Nur Mahdia, SSTMKes, yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara bersama NPP Agro Nusantara Wilayah Medan. Dalam bab ini, kita akan mempelajari pengertian etika, pengertian kode etik ASN, nilai-nilai dasar etika publik, definisi dan lingkup etika publik, dimensi etika publik, tuntutan etika publik dan kompetensi, perilaku pejabat publik. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti pembelajaran pada bab ini, diharapkan kita akan memiliki pemahaman tentang kode etik dan perilaku pejabat publik, mengenali berbagai bentuk sikap dan perilaku yang bertentangan dengan kode etik dan perilaku, serta implikasi dari pelanggaran kode etik dan perilaku bagi dirinya, menunjukkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan kode etik dan perilaku. Sebelum kita ke etika publik, terlebih dahulu kita mengerti arti etika. Menurut para beberapa ahli, etika adalah karakter atau etos individu atau kelompok berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma luhur. Menurut Rico Kurz tahun 1990, etika adalah tujuan hidup yang baik bersama dan untuk orang lain di dalam institusi yang adil. Etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik buruk, benar salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar, sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Sekarang kita ke pengertian kode etik. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ASN, kode etik dan kode perilaku seorang ASN, ada 12 kode etik ASN. Yang pertama, jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Cermat dan disiplin. 3. Sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Selanjutnya, yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain, tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. 10. Etika publik. 12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Selanjutnya, 14. Nilai-nilai dasar etika publik. Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, yakni sebagai berikut. Yang pertama, memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila
Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang keenam, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Yang ketujuh, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Selanjutnya, yang kedelapan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 10. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Definisi dan lingkup etika publik. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik buruk, benar salah perilaku, atau tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Ruang lingkup etika publik dibagi atas 3. Yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif. Etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Yang ketiga, modalitas etika, menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Selanjutnya, dimensi etika publik. Dimensi etika publik memiliki 3 prinsip, yaitu yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik, dimensi modalitas, dimensi tindakan integritas publik. Terdapat 3 prinsip dimensi etika publik. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Yang kedua, dimensi modalitas. Yang ketiga, dimensi tindakan integritas publik. Dimensi kualitas pelayanan publik. Moral dalam etika publik menuntut lebih dari kompetensi teknis, karena harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Dimensi modalitas merupakan unsur-unsur modalitas dalam etika publik, yakni akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Dalam dimensi tindakan integritas publik, dalam arti sempit yakni yaitu tidak melakukan korupsi atau kecurangan. Dalam melaksanakan etika publik, ada tuntutan etika publik dan kompetensi. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan diperhatikan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat atau kebaikan orang lain. Untuk itu, perilaku pejabat publik membutuhkan perubahan mindset dari penguasa menjadi seorang pelayan, dari wewenang menjadi peranan yang harus dilaksanakan, dari merasa jabatan menjadi amanah yang harus dilaksanakan. Bentuk-bentuk kode etik. Yang pertama, pentingnya etika dalam urusan publik. Yang kedua, penggunaan kekuasaan legitimasi kebijakan. Yang ketiga, konflik kepentingan. Yang keempat, sumber-sumber kode etik bagi aparatur sipil negara. Selanjutnya, kita akan melihat penjelasan bentuk-bentuk kode etik. Yang pertama, pentingnya etika dalam urusan publik.
Pegawai pemerintah memiliki kewaspadaan profesional dan spiritual. Kewaspadaan profesional berarti bahwa dia harus menaati kaidah-kaidah teknis dan peraturan-peraturan yang terkait dengan kedudukannya sebagai seorang pembuat keputusan. Kewaspadaan spiritual merujuk pada penerapan nilai-nilai kearifan, kejujuran, keuletan, sikap sederhana dan hemat, tanggung jawab, serta akhlak dan perilaku yang baik. Yang kedua, penggunaan kekuasaan, legitimasi kebijakan. Legitimasi berasal dari kata lex yang berarti hukum. Legitimasi adalah kewenangan atau keabsahan penggunaan kekuasaan. Legitimasi penggunaan kekuasaan legitimasi kebijakan ada 3, yaitu yang pertama, legitimasi kekuasaan. Masyarakat tunduk pada kekuasaan raja-raja karena mereka percaya bahwa raja adalah satu-satunya manusia yang memegang amanat Tuhan serta memiliki kekuatan kodrat yang besar. Yang kedua, legitimasi sosiologis, proses interaksi di dalam masyarakat yang memungkinkan sebagian besar kelompok sosial setuju bahwa seseorang patut memimpin mereka dalam periode pemerintahan tertentu. Yang ketiga, legitisasi etis. Norma etika menjadi penopang dari berbagai ideologi dan aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam masyarakat. Selanjutnya, 3. Konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah tercampurnya kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi yang mengakibatkan kurang optimalnya pencapaian tugas organisasi. Bentuk perilaku dan konflik kepentingan yang pertama, aji mumpung, loyalitas ganda, menerima atau memberi suap, pemanfaatan informasi rahasia, menyalahgunakan pengaruh pribadi, pemanfaatan fasilitas organisasi atau lembaga untuk kepentingan pribadi. Yang terakhir, keempat, sumber-sumber kode etik bagi aparatur sipil negara. Sumber-sumbernya yaitu yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah atau Janji Pegawai Negeri Sipil. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Baiklah, sekarang saya akan mencoba mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN Etika Publik di ruang lingkup kerja saya.